Halo semuanya, selamat datang di channel Emil Sangatta. Gimana nih kabarnya? Tetap sehat ya teman-teman ya? Ya, sebelumnya terima kasih banyak karena kalian sudah mau mampir ke channel ini. Mudah-mudahan informasi yang kalian cari bisa kalian dapatkan di video ini. Khusus buat kalian yang suka main gitar, di video kali ini saya akan bahas sedikit seputar efek gitar rakitan. Terutama untuk keperluan recording sederhana yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah menggunakan Soundcard V8S. Kenapa kok ya saya tertarik membuat video ini? Satu hal yang ingin saya angkat di sini adalah tentang bagaimana cara kita memaksimalkan peralatan seadanya, tapi tetap mendapatkan hasil rekaman yang cukup bagus. Dan di video ini saya ingin menggunakan Soundcard V8S ya sebagai perantara antara alat musik dan alat perekamnya. Ngomongin efek gitar rakitannya, kadang emang efek gitar rakitan tuh suka jadi momok ya di antara beberapa orang karena kesan rakitan itu tadi tuh. Gak usah kualitas suara dan finishingnya deh, kelistrikannya dulu. Ini kira-kira pas di manggung bikin masalah nggak gitu ya, stabil apa nggak listriknya gitu ya, atau pas mau dibuat recording ini masalah nggak, jangan-jangan noise terus gitu kan ya, jangan-jangan nanti udah latihan lama-lama, udah latihan panjang, udah banyak waktu, tenaga dan pikiran, ternyata semuanya gagal total hanya gara-gara efek rakitan yang kita pakai gitu teman-teman ya. Terus buat kualitinya ini tahan banting nggak, jangan-jangan nanti pas diinjak malah hancur gitu ya. Tapi kali ini saya nggak akan bahas tentang itu ya, karena saya yakin kalian yang suka pakai efek gitar rakitan begini udah tau lah hal-hal begitu dan sudah punya cara untuk menanganinya. Lagi pula efek rakitan yang saya punya ini udah 5 tahun ke atas nih, dan casingnya juga plastik. Syukurnya sampai sekarang nggak ada masalah. Jadi walaupun hanya sebuah recording rumahan sederhana dan hanya pakai efek gitar rakitan, itu bisa diusahakan gimana caranya supaya hasil suara rekamannya tetap baik. Mulai dari kabel, ya kita perhatikan kabelnya, teman-teman udah tahu lah kabelnya, terus pilihan efeknya seperti apa, ampli yang kita pakai gitu ya, senar gitarnya juga masih bagus apa enggak gitu ya. Nah terus ini kan efek rakitan, ini kan seperti stompbox ya, yang dipakainya itu yang cara pasang itu disusun sama tombok-tombok lainnya, dan itu bisa dibolak-balik gitu ya, dan ketika dibolak-balik tuh karakter suaranya juga akan beda. Nah dari situ kan kalian bisa menentukan nih karakter suara gitar yang kalian mau itu seperti apa dan bisa disesuaikan dengan style bermain kalian. Nah dari situ kemudian kalian bisa fokus ke hasil rekamannya dan gimana cara pemasangannya ke Soundcard V8S ya, karena kembali ke salah satu tujuan video ini adalah recording rumahan sederhana dan memaksimalkan alat yang seadanya. Itu tadi efek rakitan dan juga Soundcard V8S. Nah ini adalah efek gitar rakitan yang sering saya pakai ya, yang saya buat sendiri sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu dan masih saya pakai sampai sekarang. Dari beberapa efek gitar yang pernah saya buat, ini adalah yang paling saya suka pakai karena menurut saya fungsi dan efek suaranya itu sangat standar ya, dan cukup untuk bisa dipakai di beberapa genre musik yang sering saya mainkan. Untuk pemasangan sendiri saya lebih suka yang kayak gini, mulai dari input gitar ya masuk ke kompresor, lanjut ke pressure, lanjut ke delay, lalu ke efek gitar yang suaranya terdistorsi seperti overdrive, distortion atau fuzz. Nah untuk pemasangan ke soundcardnya sendiri, dalam hal ini kita kan pakai Soundcard V8S nih dan kita mau recording nih. Nah output dari ampli kita colokkan ke lubang inputan accompany instrumennya ini, Soundcard V8S nya. Lalu dari Soundcard V8S ini kan ada colokan lab 1 dan lab 2. Kita tinggal pilih aja mau yang mana. Itu kita masukkan ke perangkat yang berfungsi untuk merekam, misalnya HP atau komputer atau laptop dan lain sebagainya. Nah sampai di sini tuh sebenarnya setup kita untuk recording sederhana tadi itu sudah terpenuhi ya teman-teman. Simple banget kayak tadi cara pasangnya. Tapi untuk masuk lagi lebih dalam lagi atau fokus kepada kualitas hasil suara rekaman itu sendiri, menurut saya kita nggak bisa lah mengesampingkan juga beberapa kondisi lainnya. Misalnya ya tadi ya, dari kabel, senar gitar, amplinya, sampai ke grounding listrik di rumah kita. Soalnya di sini kan kita
sedang melakukan proses rekaman sederhana dan hanya pakai alat seadanya, apalagi kita dalam hal ini bicara tentang efek gitar rakitan ya, yang notabene harus ada perhatian khusus di efek tersebut. Nggak bisa kita pungkiri lah, beda sama efek pabrikan yang udah nggak perlu kita ragukan lagi segala macam titik bengeknya. Terus apalagi nanti kalau kalian mau finishing hasil rekaman ini ke DAW atau Digital Audio Workstation seperti FL Studio, Adobe Audition, Cubase, Audacity, Sonar dan lain-lain. Nah, semakin bagus mentahan rekamannya kan atau footage suara gitar kalian itu semakin gampang untuk ngeditnya. Jadi gitu teman-teman ya, kurang lebih menurut saya kira-kira apa yang harus kita perhatikan kalau kita mau dapatkan hasil suara rekaman gitar yang bagus. Nah, saya yakin kalian semua udah pada tahu lah gitu. Jadi walaupun hanya direkam dengan proses yang sangat sederhana, pakai efek gitar dan sound card yang murah meriah ini, kita masih bisa dapatkan hasil yang bagus. Paling enggak tuh enggak parah-parah banget lah. Nah, terus di sini juga saya mau bahas satu lagi nih tentang kenapa kok kita mesti pakai efek gitar rakitan. Kalian yang sekarang ini bisa dibilang bukan gitaris biasa, bukan gitaris baru belajar lagi ya, dalam artian udah mahir lah main gitarnya, jam terbang udah tinggi, udah banyak ngerti sound. Karakter sound dari efek tombol yang kalian suka itu kan pasti kalian udah ngerti, sedikit banyaknya dipengaruhi selain dari efek pilihan kalian juga dari pilihan gitar dan juga cara bermain kalian ya, stylenya kalian bermain. Jadi biarpun kalian disodorin efek pabrikan juga, kalau emang karakter soundnya atau kalian dapatnya ada di Stompbox, kalian pasti akan pilih Stompbox ya enggak? Nah, sebenarnya sih fitur suara yang ditawarkan dari pabrikan itu sebenarnya semua bagus-bagus. Tapi emang terkadang yang namanya ngulik sound itu kan kita pengen suara yang kayak gini, karakter yang kayak gini yang sesuai buat kita ya. Bahkan tadi di efek pabrikan itu tadi, suara yang kita mau itu bisa jadi kita nggak ketemu loh. Jadi kita tetap nggak puas, mau begadang juga nguliknya kita tetap nggak akan puas. Nah ini tadi makanya menurut saya kita kembali lagi ke alat kita masing-masing ya. Jadi maksudnya gini, walaupun kita tuh hanya rekaman di rumah pakai alat seadanya, tapi kalau kita pinter mengatur alat-alat kita tadi supaya bisa berfungsi dengan baik, itu pasti suaranya akan bagus. Nah di sini di video ini kan saya hanya mencontohkan saja apa sih yang menjadi concern, salah satu concernnya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Nah, lalu buat kalian yang hobi merakit efek gitar ya, atau bahkan sampai menjadikannya lahan bisnis atau dijual gitu ya, kalian tuh pasti udah ngerti lah kenapa kita mesti pakai efek gitar rakitan. Terus terang saya dulu sempat jualan efek yang kayak gini. Nah dan efek-efek ini tuh ya, ini sisa-sisanya saya jualan dulu nih, yang sisakan untuk saya sendiri. Nah yang jadi concern saya dulu waktu jualan itu adalah pertama ke orang-orang yang baru belajar gitar dan mulai mencoba pakai efek gitar. Jadi sebelum beli efek gitar pabrikan yang harganya ya bisa jadi mahal gitu ya, coba dulu pakai gitar yang murah-murah kayak gini, yang low budget lah gitu ya. Kemudian yang kedua, kita tuh menjelasin ke orang tuh tentang karakternya atau sound gitar yang dihasilkan dari Stompbox itu. Seperti kebanyakan para gitaris bilang itu kan suaranya Stompbox itu kan lebih analog, atau efek-efek analog kayak gini kan suaranya lebih real ya ketimbang efek digital gitu ya. Tapi itu kan tergantung dari selera masing-masing juga ya. Saya juga suka ambil contoh dari piano dan keyboard. Kalau piano ya suara pianonya ya benar-benar piano, real piano gitu ya. Beda sama suara piano yang dimainkan lewat keyboard. Sama-sama suara piano tapi rasanya beda gitu ya. Nah yang ketiga ini paling penting. Saya dulu juga menawarkan jasa custom effect. Jadi si pembeli itu bebas mengcustom efek seperti yang keinginannya lah, seperti maunya dia. Misalnya setelah mereka nyobain overdrive itu dia pengen gainnya agak digedein dikit, atau ketika tone-nya dibuka full dia pengen yang lebih berasa itu bukan high-nya tapi lebih ke middle atau bass-nya gitu ya. Ada juga yang minta ditambahin switch, jadi dia bisa milih nih antara wet atau dry gitu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itulah yang namanya custom ya. Nah dan buat kalian yang belum pernah memakai efek gitar rakitan, bisa lah sesekali main ke tempat orang jual terus dicoba, mana tahu tertarik dan pengen custom seperti yang tadi saya sebutin.
supaya bisa sesuai dengan karakter sound yang kalian sukai gitu ya. Minimal bisa mendekati lah seperti yang kalian mau karakternya atau style kalian main gitar gitu ya. Karena dari situ paling nggak kita punya satu efek yang benar-benar mendukung karakter dari style atau cara kita bermain gitar, dan pastinya beda dari efek-efek lainnya. Menurut saya ya, karena alasan inilah tadi kenapa kita perlu juga pakai yang namanya, atau perlu juga kita tuh punya yang namanya efek gitar kita, minimal satu lah gitu ya. Oke, mungkin itu aja dulu video kali ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dukung terus channel saya ini dengan cara like, comment, dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.